Shalom teman-teman yang terkasih, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya ambil dari kitab suci. Kisah tentang dua anak kembar dari kitab Kejadian. Ada yang tahu? Ya, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak-anak dari Ishak, berarti cucunya dari Abraham. Ada apa dengan si kembar? Ada kejadian apa dalam kisah Esau dan Yakub? Yuk kita mulai. Pada waktu Ishak berumur 40 tahun, ia memperistrikan Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban. Saat Ishak mengetahui bahwa Ribka saat itu mandul, maka Ishak berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung. Waktu Ribka mengandung, ternyata di dalam kandungannya anak-anaknya itu bertolak-tolakan, sehingga Ribka merasa kesakitan, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Kemudian Ribka meminta petunjuk sama Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan itu kepada Ribka, "Dua bangsa akan ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ketika tiba waktu bersalin, dan memang benar, ada anak kembar di dalam kandungannya Ribka. Waktu anak yang pertama keluar, wajahnya merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itulah ia dinamakan Esau. Kemudian keluar adiknya, tetapi ia memegang tumit kakaknya. Jadi ia dinamakan Yakub. Dan waktu mereka lahir, Ishak telah berumur 60 tahun. Dan ketika kedua anak itu bertumbuh besar, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, dan ia sering tinggal di padang. Sedangkan Yakub adalah seorang anak yang tenang, dan ia suka tinggal di kemah. Ishak lebih menyukai Esau, karena Ishak suka sekali makan daging buruan. Sedangkan Ribka, dia lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu kali ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Lalu Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari sup yang merah-merah itu." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sebentar lagi aku akan mati. Apalah gunanya hak kesulungan itu?" kata Esau yang merasa kelaparan. "Bersumpahlah dahulu kepadaku," sahut Yakub. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepada Yakub. Kemudian Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Lalu Esau makan dan minum,
kemudian berdiri dan pergi begitu saja. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Nah, teman-teman yang terkasih, dari kisah Esau dan Yakub, apa yang bisa kita ambil dari sikap dan perbuatan si anak kembar itu? Kalau kita lihat dari sisi Esau, mungkin karena dia lapar saat itu dan lelah, dia nggak bisa berpikir panjang, bodoh amat, yang penting kenyang, urusan belakangan. Jadi seolah-olah Esau itu memandang ringan hak kesulungannya itu atau permasalahannya itu. Sedangkan kalau kita lihat dari Yakub, Yakub ini pandai memanfaatkan situasi. Ya. Mungkin dia tahu bahwa hak kesulungan penting pada waktu itu karena bisa menjadi ahli waris. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana pendapat kalian? Nanti tulis di kolom komentar di bawah ya. Demikianlah kisah Esau dan Yakub dari kitab Kejadian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Teruslah baca kitab suci, doa tiap hari, semoga kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.